Temanku tuh tidak mau menyentuh istrinya sama sekali. Maksudnya tidak mau melakukan hubungan seks sama istrinya gara-garanya maksudnya ini di dalam ada orangnya gitu. Dokter Nuri, selamat datang lagi di Moms Talk. Iya, selamat sore ya. Iya, selamat sore. Dok, ini agak sedikit tabu sebenarnya. Aku kan orangnya pemalu ya, tapi nggak apa-apa lah demi Dokter Nuri. Mumpung lagi ada dokternya kan. Kita ngebahas soal seks. Seks selama masa kehamilan. Itu di masyarakat kan kadang-kadang pro kontra. Jangan, ada yang bilang diseringin aja gitu. Nah, sebenarnya gimana sih yang benar, Dok? Sebenarnya tidak ada masalah sih, seks selama kehamilan itu boleh-boleh aja. Ya nggak mungkin juga dong suaminya harus puasa selama 9 bulan. Iya kan. Tapi memang ada rambu-rambunya gitu ya. Kalau di trimester pertama kehamilan itu tergantung nih dulu riwayatnya gimana. Apakah ada riwayat sering keguguran gitu ya. Kalau misalkan sering keguguran ya lebih baik dilakukan di atas 16 minggu gitu. Memang lebih amannya di atas 16 minggu. Tapi kalau misalkan tidak ada riwayat keguguran, misalnya dari awal baik-baik aja hamilnya, tidak pernah ada atau ada flag ya, misalkan hamil awalnya umur 1 bulan, umur 10 minggu itu kok dia flag itu juga ditunda dulu sampai 16 minggu. Tapi kalau flagnya flag implantasi, Dok? Beda. Kalau flag implantasi itu kan cuman di dikit awal gitu ya? Dikit. Kalau misalkan dia memang yang ada yang abortus iminan itu ya, abortus iminan itu datang dengan pendarahan kayak gitu. Nah, itu harus bed rest itunya seperti itu kan, bukan implantasi, bukan tanda penempelan itu ya. Jadi dia memang benar-benar di abortus iminan atau ibaratnya kalau orang bilang tuh kandungan lemah. Nah, seperti itu tuh ditunda sampai 16 minggu. Nah, jadi makanya itu pentingnya konsultasi sama dokter dulu ya, Dok ya, sebelum melakukan. Terus dokter. Nah, terus di atas trimester kedua, di trimester kedua itu boleh, tapi sampai dengan umur kehamilan menjelang aterm ya 36 minggu ya, itu boleh asalkan kalau bisa sih spermanya tidak dimasukkan. Gitu. Jadi boleh seintens apa tuh, Dok? Maksudnya jedanya maksudnya berapa kali seminggu misalnya? Nggak ada sih. Ya seininya ya nggak tiap hari juga kan. Pasti kan juga ibu hamilnya juga nggak pengen tiap hari juga kan. Ya yang penting itu ya seininya seminggu 2 kali nggak masalah. Itu yang penting. Kalau bisa sih spermanya tidak dimasukkan. Jadi sebenarnya bukan hubungan seksnya tapi spermanya. Jadi ejakulasinya sebaiknya dilakukan di luar aja. Di luar aja. Atau pakai kondom atau pakai pengaman. Pakai pengaman. Oh gitu, Dok. Iya. Jadi apa yang terjadi? Apakah itu bisa menyebabkan keguguran? Iya. Jadi si sperma itu mengandung namanya prostaglandin ya. Nah, prostaglandin itu bikin kontraksi. Makanya di usia kehamilan itu tadi ya di atas 16 minggu sampai dengan 36 minggu itu kan belum boleh lahir nih. Kalau misalkan ada sperma dan ibunya sensitif, itu bisa memunculkan kontraksi sehingga terjadi persalinan prematur atau imatur atau bahkan sampai keguguran juga bisa ya, Dok. Betul. Kan kalau misalkan di atas 36 minggu, 37, 38 itu malah dianjurkan karena supaya memunculkan kontraksi alam itu tadi. Nah, si prostaglandin itu kan bikin kontraksi nih. Makanya dicoba sesering mungkin malahan kalau usianya sudah di atas 37 minggu. Katanya gitu. Bisa membantu membuka jalan lahir juga ya, itu tadi bikin kontraksi. Terus sih, Dok, ini mungkin ada bapak-bapak juga yang nonton ya kan. Ada cerita nyata. Temanku tuh tidak mau menyentuh istrinya sama sekali. Maksudnya tidak mau melakukan hubungan seks sama istrinya gara-garanya maksudnya ini di dalam ada orangnya gitu, Dok. Jadi dia tidak mau melakukan itu. Nah, sebenarnya si anak ini gimana ya? Tahu nggak sih? Enggak sih gitu ya? Iya, aman atau enggak sih sebenarnya si anak ini terpengaruh apa enggak sih dengan orang tuanya yang berhubungan seks waktu lagi hamil? Enggak sama sekali, karena kan lapisan si bayi itu kan banyak ya. Yang pertama sekali yang melindungi bayi itu adalah namanya selaput ketuban. Selaput ketuban itu kan juga tebal. Dia pelindung pertama. Dan elastis juga ya. Dan ya maksudnya dia kan tebal ya. Jadi dia mau benturan atau apa sebenarnya. Jangankan cuman hubungan seks ya. Kalau misalkan kena benturan aja kan sebenarnya juga melindungi dari benturan juga si air ketuban itu. Kemudian pada saat di dinding vagina sini kan ada mulut rahim. Kalau misalkan dia belum atem tuh mulut rahim tuh tebal sekali, Mbak. Kecuali ada kondisi khusus yang memang mulut rahimnya yang pendek ya, atau cervix incompetence itu beda lagi ya. Itu memang benar-benar nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan normal-normal aja, mulut rahim tuh tebal sekali. Panjangnya sekitar bisa 1-2 cm. Nah itu kan
udah 2 lapis, jadi nggak masalah mau di segimana, tapi jangan heboh-heboh banget juga sih. Tapi kok bahaya juga. Iya bahaya juga kalau posisinya aneh-aneh, bahaya juga ya. Tapi kalau misalkan yang normal-normal aja tuh nggak masalah. Nah dok, itu kan tadi dokter bilang boleh melakukan seks saat hamil. Pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang bikin kita nggak boleh seks waktu hamil dong. Apa aja tuh dok? Nah itu tadi. Yang pertama itu riwayat keguguran, gitu ya. Riwayat keguguran dia sensitif kan. Riwayat keguguran sebaiknya ditunda sampai 16 minggu. Riwayat flek-flek, gitu. Terus plasenta ada di bawah. Plasenta ada di bawah. Karena itu juga nggak boleh sama sekali. Itu tidak boleh, karena dia memunculkan takutnya kalau ada kontraksi atau apa namanya itu. Ya dia kan sensitif ya kan area-area jadi rawan pendarahan gitu ya dok. Pendarahan itu sebaiknya sih ditunda dulu, sama riwayat kontraksi kencang-kencang itu juga tidak boleh. Nggak boleh. Emang sering kontraksi gitu ya. Emang ada ibu hamil yang sering kontraksi ada gitu ya dok? Dari usia kehamilan biasanya sih 7 bulan ya. Itu udah sering kontraksi, sudah sering kontraksi. Kita aja gitu. Ibunya aja nggak boleh banyak gerak, terus nggak boleh aktivitas. Biasanya sampai kita bed rest kasih obat, bed rest, kasih obat-obatan. Nah itu jangan, karena kadang-kadang kan gerakan apa namanya tuh bayi yang aktif aja kan bikin kontraksi juga gitu namanya, bener. Tapi kontraksi palsu ya. Nah kalau misalkan udah dia sensitif dengan hubungan seks, apalagi ada sperma juga sensitif, jadi nanti dia akan memicu kontraksi kenceng-kenceng dan terjadi persalinan gitu. Terus apa tadi aku mau nanya apa ya, lupa deh jadinya. Jadi kan kalau yang plasenta previa itu tuh dok, plasentanya itu kan tidak mungkin pindah ya dok? Iya. Jadi akan selalu di situ. Iya. Kalau nggak bisa pindah. Jadi usaha si ibu ini bisanya cuma bed rest aja gitu. Ya gini, kalau misalkan plasenta previa itu tergantung ya. Dia itu kan sebenarnya ada gradingnya, totalis, marginalis itu. Jadi totalis itu benar-benar nutup. Benar-benar di bawah ya, tuh ya. Benar-benar di bawah dan benar-benar nutup. Ya itu nggak akan mungkin sampai kapanpun, kayaknya sulit untuk naik dia. Maka di posisinya seperti. Tapi kalau misalkan dia ada yang letak rendah, ada yang cuma di pinggirnya aja, agak di bawah tapi nggak nutup gitu. Iya, itu biasanya kita tunggu nih. Jangan-jangan nanti makin besarnya usia kehamilan kan si mulut rahim itu makin geser kan, dia terbentuk namanya segmen bawah rahim. Itu makin melar, otomatis dia plasentanya bergeser ke atas. Tapi kok benar-benar nutup ya otomatis nggak akan mungkin dia naik, seberapa naiknya kan nggak akan mungkin. Berarti kalau plasenta previa itu biasanya ketahuannya pas sudah umur kandungan berapa dok? Kalau yang fix itu di atas 28 minggu, jadi trimester ketiga. Oh gitu, baru ketahuan nggak bisa seksnya. Oh nggak bisa seksnya. Iya kalau itu dia pertanyaan aku tuh, berarti lakinya libur dong nih selama hamil, karena kan udah nggak mungkin pindah gitu loh. Jadi biasanya gini, kan pada saat kita USG itu dari trimester pertama trimester kedua, kita bisa ngelihat posisi si plasenta ini benar-benar menutup dari depan sampai ke belakang atau enggak. Kalau misalkan airnya di situ ya memang ya puasa dulu sih. Puasa dulu mau ya. Aduh kasihan. Aduh kamu tidak tahu enaknya dok. Terus dok, aku punya pertanyaan ini juga berdasarkan pengalaman juga. Iya. Kenapa ya kok beda gitu loh dok rasanya? Kayak waktu sebelum hamil ya udah seks gitu, seks ya, seks is seks gitu. Cuma waktu pas hamil tuh jadi lebih kalau aku pribadi itu lebih ngerasain beda gitu. Kayaknya mungkin lebih sensitif badannya di area itu juga beda gitu. Itu emang kayak gitu apa cuma aku aja? Iya. Jadi kadar hormonnya itu kan tinggi pada saat hamil. Hormon estrogen progesteronnya kan tinggi. Nah, itu jadi libidonya juga membawa jadi tinggi gitu. Nah, terus di area vagina itu kan area vagina, area serviks ya. Itu kan pembuluh darahnya juga banyak yang melebar pada saat kehamilan. Makanya lebih cepat orgasme. Gitu. Makanya kadang-kadang memang ada beberapa ibu-ibu yang saya nih kok pas hamil kok jadi kayak kepingin terus ya dok gitu. Nah itu dia. Aku tuh nggak sampai hati ya mau ngomong kayak gitu, malu soalnya. Diperjelas sama dokter, terima kasih dokter. Itu nggak apa-apa, memang ada yang seperti itu gitu. Tapi hati-hati itu tadi, kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh diawasin aja. Terus tidak boleh ada sperma. Nah kalau proses hubungan seksnya asalkan ya tidak terlalu ekstrim itu nggak masalah. Yang penting tidak ejakulasi di dalam. Iya betul. Oke. Terus soal orgasme nih, tadi dokter udah nyinggung sedikit. Orgasme itu kan kalau sepengetahuan aku nih ya, orgasme itu kan kontraksi. Itu berbahaya nggak sih buat janin? Enggak. Kalau orgasme enggak sih. Kan orgasme itu juga ini ya, mengeluarkan hormon endorfin. Jadi hormon happy. Nah jadi dia tidak
bukan hormon stres yang dikeluarkan. Jadi dia menekan hormon stres kalau endorfinnya tinggi. Jadi dia nggak akan kontraksi. Jadi Gitu. aman ya. Ya kontraksinya berbeda ya. Maksudnya kalau orgasme memang ada kontraksi di daerah sekitar kewanitaan itu ya. Tapi kalau misalkan kontraksi yang perut itu untuk kontraksi melahirkan atau kontraksi palsu itu berbeda gitu. Biasanya ya kalau misalkan memang dia tidak potensi untuk kontraksi, asalkan kontraksinya cuma sekali 2 kali enggak masalah. Terus dok, aku pernah dengar juga yang namanya birdgasm. Braxton Hicks tuh. Bukan birdgasm. Jadi Apa tuh? si ibu ini orgasme waktu melahirkan karena mungkin G-spotnya kena atau gimana, aku nggak ngerti. Itu tuh nyata ya dok? Pernah dengar nggak? Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Tapi, tapi ada tuh dok ternyata yang namanya birdgasm, dan aku pernah sempat lihat juga videonya ada di Instagram yang untuk melahirkan gitu. Jadi si ibu ini melahirkan sambil orgasme. Gitu. Hebat sekali ya. Iya. Soalnya begini ya, orang melahirkan itu kan nyeri ya. Sakit bener. Iya. Sakit Tapi kenapa bener. dia bisa orgasme? Ya mungkin ya bisa aja sih karena stimulasi ya, terus hypnobirthing, dia mempelajari itu sih memang. Terus jadinya Bisa begitu aja. kena G-spotnya kelewat gitu kan, terus malah jadi Dia orgasme. masa orgasme. Karena aku juga merasakan sih yang namanya melahirkan, apalagi normal ya, itu tuh begitu keluar kan enak banget, lega gitu ya, kayak gitu. Terus mungkin itu juga yang bikin dia bergasm. Oh gitu. Terus nih dok, nah kalau kita udah bicara tadi kan udah dari hamil, terus melahirkan nih dok. Kalau habis melahirkan itu kan gak boleh langsung seks ya? Iya. Itu berapa lama baru boleh seks? Yang pasti tuh kalau habis melahirkan ada nifas ya. Jadi kalau ada nifas ya nggak bisa hubungan seks. Setelah 40 hari silahkan. Karena kan sudah bersih dari darah-darahnya. darah nifasnya. Jadi nggak masalah kapan ya mulainya, ya kalau setelah bersih nifas. Silahkan saja gitu. Oke, kalau di Islam kan ada masa nifas tuh 40 hari Iya. baru boleh ya dok ya. Jadi ya ikutin itu karena memang ternyata kaitannya dengan darah itu tadi. Iya. Kalau sampai dilakukan sebelum masa nifas habis, apa yang bisa terjadi? Gini, sebenarnya mungkin habis sama dengan menstruasi ya. Jadi kalau menstruasi juga tidak boleh seks kan. Kenapa sih? Kan ada aliran darah balik. Nah itu bikin endometriosis. Apa itu dok? Endometriosis itu jadi peradangan pada jadi ada jaringan endometrium di luar dinding rahim. Nah itu gejalanya seperti ada kistanya, gitu. Terus kista coklat yang kalau menstruasi jadi nyeri. Nah, itu karena aliran balik itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi berakibat sama si ibunya. Iya, bahaya juga kalau misalnya pengen hamil lagi ya dok ya. Ya nggak hamil pun juga kalau di endometriosis kan kalau setiap haid nyeri. Oke. Terus dok, apalagi ya, kapan harus berhenti berhubungan selama masa kehamilan? Maksudnya kan pasti ada awalnya normal mungkin, tidak ada apa-apa, boleh melakukan seks, tapi kenapa kita harus berhenti nih? Ada sesuatu nggak yang bisa bikin kita berhenti? Boleh? Ya yang kontraindikasi aja, yang tadi seperti yang saya sebutkan itu tidak, kalau itu ada ya segera stop. Tapi kalau misalkan itu nggak ada silahkan aja. Malah justru di trimester akhir itu lebih diperbanyak supaya memunculkan kontraksi alami. Jadi persalinannya lebih cepat, tidak sampai lewat waktu. Oke. Gitu. Terus nih dok, ngebahas soal ini juga agak sedikit tabu ya, dan berkaitan sama organ seksual juga. Jadi aku tuh dulu waktu hamil yang anakku itu tuh agak keputihan, sampai aku dulu nggak mau berenang karena kan gimana ya berenang malah keputihan gitu kan. Terus sampai jadi malu juga sama suami. Nah mungkin ada bapak-bapak juga yang nonton yang mungkin istrinya malu, tidak mau diajak seks gara-gara dia keputihan. Sebenarnya normal nggak sih hamil mengalami keputihan itu? Ya itu tadi. Sebenarnya kalau hamil itu normal itu adalah mengeluarkan discharge yang lebih banyak dibandingkan yang tidak hamil, gitu. Pada kehamilan itu mengeluarkan discharge yang lebih banyak. Nah harus dijaga nih, discharge yang lebih banyak itu tidak boleh jadi lembab, karena kalau lembab dia akan kemasukan kuman, kemasukan kuman menjadi keputihan. Nah kalau misalkan udah keputihan, otomatis harus diobatin dong, gitu kan. Keputihan yang bagaimana sih yang harus diobatin? Satu, harus terjadi perubahan warna, gitu ya. Perubahan warna itu seperti menjadi tidak jernih lagi. Kalau jernih masih normal aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia udah putihnya kayak putihnya kayak susu di susu atau telur diublek gitu loh, diublek ya bacanya. Nah itu kan jadi kayak bergumpal-gumpal itu susu kayak susu ngendal gitu. Nah itu kan itu tidak normal, itu bukan jernih lagi. Itu apa tuh dok? Apa yang terjadi tuh? Bakteri. Nah itu ada bakteri ya. Terus kemudian warnanya menjadi hijau, menjadi kuning. Ada ya? Ada. Nah itu harus diobatin. Memang sebenarnya obat-obatan untuk keputihan itu
tidak terlalu 100% aman. Oh, Tapi gitu. iya, tapi memang kalau udah keputihan ya harus diobatin mau nggak mau. Kita ada pemilihan obat-obatannya ya yang kita relatif lebih aman lah kita berikan untuk kehamilan. Nah, terus yang kedua tadi yang pertama berubah warna. Yang kedua gatal. Keputihan ini bikin gatal sampai gatal. Berarti itu sudah ada infeksi, karena kalau misalkan nggak ada infeksi dia nggak akan gatal. Gitu ya. Terus memberikan warna merah-merah nih di sekitar area kewanitaan. Nah, itu biasanya disebabkan karena jamur. Nah, itu juga harus diobatin mau nggak mau. Sebenarnya gitu. yang sebenarnya nggak terlalu aman juga obatnya gitu ya. Iya, sebenarnya tidak terlalu aman, tapi memang kalau memang itu harus diberikan, ada indikasinya, kan juga nggak lama juga kita berikan, kan tidak selama kehamilan. Jadi ya masih harus dikonsultasikan dengan dokter kandungannya sih, dilihat seberapa perlunya, banyak mudorotnya atau banyak benefitnya. Manfaatnya. Nah, gitu. Kalau misalkan memang benefitnya lebih banyak, ya harus sebenarnya kan obat-obatan di hamil itu kan ada kategorinya ya Mbak, A, B, C, D, E gitu ya, sama X. Nah kalau misalkan dia kategorinya masih A dengan B, itu masih nggak apa-apa kita berikan. Tapi kalau C, itu tadi benefitnya lebih banyak daripada mudaratnya, boleh kita berikan. Tapi kalau D sama X sama sekali tidak boleh. Tuh. Tapi kalau misalnya keputihan masih boleh seks juga ya? Ya sebaiknya jangan. Oh gitu. Kalau keputihan jangan. Diobatin dulu, karena kan ya bisa menularkan. Kalau misalkan dia menyebabkan bakteri yang atau bakteri Trichomonas, kan ini malah jadi pingpong sama suaminya. Suaminya ketularan juga. Nanti ibunya sembuh, hubungan lagi kena dari suaminya. Jadi kayak balik lagi. Jadi kalau selama keputihan ya stop dulu untuk hubungan seksnya. Jadi keputihan itu juga bisa gara-gara seks juga gak sih dok? Kayak misalnya kita tadi nggak apa-apa, tapi suaminya ternyata mungkin kotor atau apa segala macam, terus berhubungan terus jadi bakterinya masuk, itu juga bisa berarti ya? Bisa juga. Atau yang kadang dilupakan itu infeksi saluran kencing Mbak. ISK, oh itu banyak juga tuh. Iya. Ibu hamil yang kena ISK banyak juga ya dok ya? Kenapa sih kok gampang ISK? Nah itu tuh. Satu, ibu tuh kan sering kencing nih, suka males kan, aduh pipis lagi, tahan dulu deh. Nah ya kan, jadi kena ISK. Terus yang kedua, ibu tuh kan memang sering pipis ya, sering pipis, kurang bersih gitu. Jadi harusnya begitu pipis itu dilap. Iya. Dan ganti celana dalam. Nah kalau misalkan lama-lama lembab, ya akan sering pipis akan si infeksi yang dari uretra atau dari saluran kencing itu akan masuk ke vagina, menjadi keputihan. Gitu. Itu jadi ya setiap, terus kadang-kadang gitu nahan pipis, sama itu tadi nahan pipis. Yang kedua adalah itu tadi ya nggak bersih untuk nyeboknya. Jadi nggak kelihatan sebenarnya, tapi tiba-tiba aku keputihan, padahal aku ya ini menjaga situ aja, menjaga area udah cebok juga yang bersih. Kenapa ya? Nah itu tadi karena dia nahan pipis, infeksinya masuk ke vagina. Terus soal bulu pubis nih dok. Ya, bulu pubis. Bulu pubis itu kan sebenarnya dibutuhin juga berarti untuk menyaring bakteri yang masuk. Tapi kalau terlalu panjang juga bisa jadi bahaya ya dok? Ya, gini. Kan kalau itu tadi ya, hamil itu masalahnya satu, sering disatnya banyak, cairannya banyak. Kedua, sering pipis kan. Nah, kalau misalkan Mbak Adis rambutnya panjang nih, bersihinnya lebih gampang yang panjang apa yang pendek ya? Bersihinnya lebih gampang yang pendek sih. Nah, makanya sarannya adalah dipendekin kalau terlalu panjang. Jadi gitu. Untuk ya supaya gampang dibersihinnya aja. Oke. Terus kalau tadi ini aku ada yang kelupaan juga nih nanya nih dok. Kalau kelahiran normal itu kan nifasnya karena lewat situ gitu ya. Terus kita ada kadang-kadang ada jahitannya juga dan segala macam. Kalau misalnya lahiran sesar itu biasanya ada nifasnya juga dok? Ada dong, sama. Tetap ada masa nifasnya? Tetap. Dan tetap 40 hari. Dan tetap 40 hari? Sama aja berarti? Tidak boleh melakukan seks selama 40 hari? Iya. Meskipun udah gak ada darahnya? Biasanya gini Mbak, kalau sesar itu 2 minggu itu kayak udah bersih gitu ya. Tapi nanti 3 hari kemudian keluar lagi flek. Oh gitu? Keluar lagi flek. Nah itu gak apa-apa, itu normal. Karena memang fase nifas adalah 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari dok? Nah harus kita lihat nih, biasanya nanti kita lakukan pemeriksaan USG, terus gimana menyusuinya gitu. Banyak sih yang
harus dikonsultasikan kenapa sih kok lebih. Jadi kita cari tahu penyebabnya apa. Apalagi kalau sesar harus kita lihat bekas jahitannya, apakah ada masalah atau enggak. Oke. Satu lagi deh dok, pertanyaan soal setelah melahirkan ada dokter yang ngebolehin kita untuk langsung pasang KB, misalnya IUD biasanya. Ada juga dokter yang nggak ngebolehin, kayak aku dulu nggak boleh karena ini rahimnya belum kecil katanya, nanti aja kalau pas mens baru pasang. Ada juga dokter yang macam-macam tuh jawabannya. Nah sebenarnya pasang KB setelah melahirkan itu gimana sih dok? Karena kan kadang suka ada kekhawatiran nih, ada yang bilang katanya menyusui itu KB alami, ada yang bilang itu mitos. Itu kan jadi berhubungan seksnya juga setelah melahirkan dan udah boleh jadi kepikiran, jadi takut hamil lagi gitu kan dok. Sebenarnya yang benar tuh mana? Jadi kalau KB itu sama-sama aja sih, boleh. Misalkan kita melakukannya sesudah melahirkan atau pada saat sesar itu enggak masalah. Oh boleh? Boleh, atau sesudah itu. Bedanya gini, kadang ada pada kondisi tertentu yang tidak boleh langsung dipasang spira. Seperti misalkan ketuban bayinya hijau gitu. Ada ketuban pecah dini. Berarti kan ada infeksi di daerah rahim. Kita nggak boleh dong. Itu kan benda asing. Nanti bikin jadi infeksi lebih double infeksi kan. Kita memasukkan memasukkan barang di situ, padahal kondisi rahimnya pada saat itu sedang infeksi. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan rahimnya baik-baik aja, nggak masalah. Terus yang kedua, pada saat habis melahirkan kontrasinya nggak terlalu bagus nih. Nah, berarti kan kita lebih fokus ke situnya dulu daripada ke pasang KB-nya. Gitu. Nah, ada lagi kadang-kadang gini, kan masih ada nifas banyak tuh. Nah, kalau dipasang KB-nya pada saat pasca plasenta atau pada saat sesar, suka kadang-kadang melorot. Pengaruh karena jarah nifasnya itu. Jadi ada beberapa dokter yang maunya langsung atau sesudah 40 hari aja karena rahimnya sudah kecil, tidak banyak darah. Kalau darah menstruasi kan tidak bisa lepas. Kalau habis melahirkan kan pembukaan lengkap itu kan lebar banget mulut rahimnya ya. Ditambah darah nifasnya banyak. Kalau langsung dipasang, ada beberapa kasus yang nanti melorot atau malah lepas itu si KB. Kan suka ada yang mental gitu ya dok ya. Gitu. Itu sebenarnya jadi itu pilihan sih. Terserah aja mau kondisinya bagaimana. Sudah tahu resikonya, nggak apa-apa, saya tetap masang. Ada misalnya gini, dikasih tahu edukasi ke pasiennya juga gitu ya. Bu, kalau dipasang sekarang nanti kalau nifasnya banyak ini bisa lepas loh. Oh nggak apa-apa dok, ya nggak masalah. Nanti setelah 40 hari kita cek posisi IUD-nya masih oke, bagus ya silahkan. Tapi kalau misalkan gesek atau melorot atau nggak posisinya tidak bagus, harus dibenerin. Gitu. Jadi tergantung dokternya berarti ya dok. Betul, ya, tergantung kondisinya si ibunya juga. Iya. Jadi dokter yang paling mengerti yang waktu itu menangani gitu ya. Kondisinya bagaimana kan tidak sama kan semuanya. Iya benar. Itu dia tadi. Berarti aku selesai sih sebenarnya pertanyaan di kepala aku. Atau mungkin dokter mau nambahin seputar seks di masa kehamilan? Ya kalau buat saya sih boleh-boleh aja ya, karena kan itu juga suatu hiburan, kebutuhan ya kan. Kalau buat saya sih boleh-boleh aja karena enak. Ya itu kan sebenarnya sebagai kebutuhan. Terus itu juga bikin happy. Kan kehamilan nggak boleh dong kalau ditahan-tahan terus pada dia pengen kan. Iya gimana ya, nanti malah kehamilannya tidak happy. Boleh dilakukan, tapi ada rambu-rambunya itu tadi ya. Dimana kalau misalkan ada riwayat kontraindikasi ya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau misalkan semuanya kondisinya aman, baik, dokter kandungannya juga melihat tidak ada kelainan atau penyulit pada kehamilan, silakan saja. Tapi kalau bisa sebelum aterem itu sebaiknya tidak ada plasenta, tidak ada sperma di dalam, tidak dikeluarkan di dalam. Lebih bagus pakai pengaman atau dikeluarkan di luar. Gitu dan aja. Yang paling penting juga menurut aku adalah harus bersih, higienis, semuanya dicuci dulu biar tidak terjadi infeksi. Betul sekali. Terima kasih Dokter Nuri. Sama-sama. Akhirnya terjawab semua hal yang tabu selama ini dibahas ya. Terima kasih Dokter Nuri, sampai jumpa di Mom's Talk episode